Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di serial mata kuliah Matematika Keuangan. Ya, kita akan bahas untuk bab terakhir di buku Matematika Keuangan edisi 4, Pak Budi Residi. Ya, alhamdulillah kita sampai juga ya di bab terakhir gitu ya, dengan berbagai banyak libur sebenarnya, dan juga ada penugasan juga ya. Oke, kita masuk ke judul terakhir, yaitu valuta asing. Pasti Anda, walaupun ini ada asingnya, tapi Anda pasti tidak asing mendengar istilah valuta asing ini ya. Atau sering juga disingkat oleh orang lain, mungkin disebut PALAS gitu ya. Atau bahasa sederhananya itu nilai tukar ya, nilai tukar uang. Ya, uang yang ditukar berarti uang yang berbeda berbeda negara gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya rupiah, kita tukar ke dolar Singapura, itu akan berbeda nilainya kan, tidak satu ke satu lagi ya, tapi satu ke sekian gitu ya, tergantung dari nilai mata uang itu ya, dibandingkan dengan pembandingnya ya, bisa di atas, bisa juga di bawah. Oke, kalau kita berbicara masalah PALAS ini bisnis yang lumayan menjanjikan ya, investasi yang cukup menjanjikan. Jadi kalau misalkan Anda di bank itu sekarang, Anda sudah bisa memilih mau menabung pakai rupiah atau mau menabung pakai dolar gitu ya. Jadi udah bisa memilih, jadi dikonversi gitu ke dolar. Itu ada plus minus ya tentu. Kalau rupiah barangkali inflasinya cukup tinggi, lumayan ya. Kalau dolar itu relatif stabil, dan kalau nanti ditukar dengan rupiah ya relatif lebih besar nilainya ya, karena hampir jarang dolar itu turun ya, trennya selalu menanjak. Saya ingat saya dulu 2000-an itu ya, mungkin sebelum moneter 98, itu $1 itu sangat kecil ya angkanya. Kemudian sekarang setelah era reformasi dan juga udah 23 tahun ya dari 98, dolar udah nembus di angka 15.000 ya, per $1. Itu udah luar biasa kan kenaikannya. Nah, disitulah selisih-selisih seperti itu, kemudian ada peluang-peluang kenaikan seperti itu ya, makanya ini menjadi sebuah peluang bisnis ya, yang mempunyai peluang keuntungan begitu. Oke, selanjutnya kita lihat pembagian kuotasinya ya, yaitu ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Bedanya di mana? Kalau yang langsung yaitu penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing. Jadi seperti yang berlaku di kita ya, di Indonesia. Jadi kalau kuotasi langsung itu misalkan gini, penetapan harga satu valuta asing, misalkan dolar aja ya, dolar Amerika. Nah, $1 itu sama dengan 15.000 gitu ya. Nah, ini di Indonesia ya. Nah, ini di negara kita nih. Nah, Indonesia, atau lebih banyak disingkat juga INA gitu ya. Nah, jadi $1 itu sama dengan, nah misalkan 15.000 gitu.
Nah, jadi yang disebut itu dolarnya gitu ya. $1 sama dengan 15.000. Ini yang ada yang berlaku di negara kita ya. Oke, sebentar Bapak ganti dulu warnanya. Warna penanya. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya kuotasi tidak langsung. Nah, kuotasi tidak langsung itu jadi penetapan mata uang domestik yang dinyatakan dalam mata uang asing ya. Gitu. Ini contoh yang berlaku di Australia ya. Jadi bedanya kalau di sini, jadi untuk yang disebut pertama itu adalah mata uang domestiknya dulu ya, gitu. Baru kemudian dikonversi ke uang asing. Contoh misalkan dolar Australia ya, hari ini ya diperdagangkan pada harga $0,9 AS ya. Jadi $1 Australia ya itu sama dengan $0,9 AS gitu ya, US dollar ya. Terus $1 Australia juga sama dengan 1,05 dolar Singapura. Nah, dan seterusnya. Jadi yang disebut itu uang domestiknya dulu gitu ya. Kalau misalkan kita mau mau mengikuti kuotasi tidak langsung, jadi kita ditulis dulu di situ Rp1 itu sama dengan berapa dolar Singapura misalkan gitu ya. Ya, atau misalkan berapa dolar Amerika, berarti Rp1 itu sama dengan 1/15.000, 1/15.000 dolar Amerika gitu. Kalau itu dengan kuotasi tidak langsung, tapi di negara kita kuotasinya langsung ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu kuotasi Amerika dan Eropa. Nah, untuk kuotasi Amerika dan Eropa selalu ada mata uang dolar Amerika sebagai mata uang utama dunia. Jadi contoh yang kuotasi Amerika ya. Nah, seperti Anda mengenal opsi, juga ada kan opsi Eropa, ada opsi Amerika ya. Nah, jadi untuk kuotasi Amerika ini nanti dinyatakannya itu dolar US per dolar lokalnya gitu ya. Kalau kuotasi Eropa, dolar lokal per dolar AS. Contoh gini, kuotasi Amerika US 0,67 US dollar per $1 itu dolar Australia ya. Kalau ditulis dalam bentuk Amerika, kuotasi Amerika. Kalau kuotasi Eropa nanti 1,5 dolar AS itu Australia, maksudnya 1,5 dolar Australia per $1 AS Amerika Serikat ya gitu. Contoh yang di buku ya, contoh yang di buku misalkan $1 AS, $1 Amerika Serikat
atau ya gini, misalkan 1 US dollar US itu United States ya, Amerika, itu sama dengan 1,25 dolar Amerika, dolar Australia. Nah, seperti ini. Nanti kalau ditulis dalam kuotasi Amerika ya, saya tulis KA aja ya. Kalau dalam kuotasi Amerika, jadi kita nanti cari dulu 1/1 AS, dolar Australia ya. Jadi bagi nih, 1 nih dibagi dengan 1,25. Kemudian 1,25 bagi 1,25 dapatnya 1 ya. Berarti ini sama dengan, nah, 1 bagi 1,25 itu sama aja dengan 0,8 ya. Jadi 0,8 per dolar Australia. Nah, jadi dolar Amerika itu sama dengan 0,8 per dolar Australia gitu. Jadi 1 dolar Australia sama dengan 0,8 dolar Amerika gitu ya. Kalau dengan kuotasi Amerika. Sekarang kalau dengan kuotasi Eropa, nah kalau kuotasi Eropa nanti pembandingnya dolar Amerika. Jadi 1 dolar Australia itu sama dengan ya Australia dolar 1,25 ya. Maaf, bukan 1 dolar Australia, 1,25 dolar Australia per US dollar. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kuotasi Amerika itu nanti pernya itu per dolar lain gitu ya. Jadi US per dolar lain, per dolar mata uang lain. Kalau Eropa itu dolar mata uang lain per dolar Amerika. Oke. Next. Kemudian kita lihat penentuan nilai tukar menggunakan kurs wajar yang bergantung pada permintaan dan penawaran. Nah, karena ini juga termasuk bisnis, nilai tukar ya atau valuta asing ini juga bergantung. Kalau misalkan permintaan naik, kemudian hukum ekonomi ya, maka harga naik ya gitu. Permintaan turun, harga juga turun. Ya, makanya dolar akan naik terus tuh karena kita banyak permintaan terhadap dolar ya di negara kita. Salah satunya permintaan terhadap dolar ya itu untuk impor ya. Kalau kita mengimpor kan membeli barang dari luar dimasukkan ke dalam ya, otomatis membeli barang tersebut dari luar itu kan nggak bisa pakai rupiah, tapi kita pakai dolar ya gitu. Nah, makanya kita permintaan terhadap dolarnya pasti tinggi kalau kebanyakan impor. Tapi kalau sebaliknya kita banyak ekspor, kita menjual, orang lain kan pasti beli dengan dolar. Nah, kita akan kelebihan dolar gitu ya, jadi akan turun gitu. Nah, makanya di negara pengimpor otomatis ya harga nilai lokal uang terhadap dolarnya otomatis akan lebih rendah nilainya ya. Jadi 1 dolar Amerikanya pasti lebih besar atau untuk dibeli lagi oleh nilai mata uang lokalnya. Oke, misalkan kalau kita sekarang 1 dolar 15.000, nanti kalau misalkan banyak impor pasti melebihi dari 15.000 1 dolar. Misalkan ke 17.000. Tapi kalau diperbanyak ekspor ya berarti akan turun ke 14 gitu ya, 13 dan seterusnya.
Oke, selanjutnya nilai tukar ini kita bisa perhitungkan dengan 3 dasar atau 3 tipe perhitungan atau 3 hukum gitu ya. Yang pertama adalah hukum satu harga, kemudian yang kedua paritas daya beli, kemudian yang ketiga paritas suku bunga. Oke, untuk hukum satu harga ini ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Itu satu harga itu ya. Kemudian yang kedua, syaratnya memerlukan barang yang sama yang dijual di banyak negara. Ya, kemudian contohnya yang Big Mac dari McDonald. Jadi misalkan dari Amerika per Januari 2018 harga Big Mac itu adalah Big Mac ya, 5,28 US dollar. Nah, dan di Indonesia harganya 35.750 rupiah. Barang yang sama ya, berdasarkan hukum satu harga, maka kurs wajar dolar Amerika adalah 35.750 dibagi dengan 5,28 dolar ya, berarti 6.771 satu dolarnya. Oke, jadi berdasarkan pendekatan ini kurs US dollar yang berlaku yaitu sebesar 13.500 dianggap ketinggian ya, atau rupiah yang dinilai terlalu rendah. Nah, jadi kita bisa menilai ya, harusnya kalau misalkan melihat dari barang gitu ya, satu barang Big Mac ini ya yang dari McD di Amerika 5 dolar ya, 5,28 dolar, berarti di kita juga harganya harusnya seharga 5,28 dolar gitu. Nah, kalau 5,28 dolar berarti itu kali harga sekarang, harga dulu ya nih 2018 13.500. Nah, itu nilainya kan udah lebih tinggi ya dari 35.000, padahal yang dijual di kita cuma 35.000. Jadi harga normalnya, harga wajarnya harusnya dolar Amerika di kita itu kalau melihat dari barang itu 6.771 rupiah ya. Nah, tapi pendekatan ini mempunyai kelemahan, yaitu dia mengasumsikan bahwa daya beli di Amerika dan di kita dianggap sama gitu ya, padahal pada kenyataannya daya beli, kemampuan orang membeli di kita dengan di sana pasti berbeda ya, kurang relatif, kurang tepat dengan realistis ya, atau kenyataan yang ada gitu. Karena kita tahu ya bahwa daya belinya berbeda antara orang kita dengan orang Amerika. Kalau kita lihat dari upah minimum kerja di Indonesia, misalkan aja ya 3 juta per bulan, nah, sedangkan di Amerika itu kalau di rupiahkan itu 1.080.000 rupiah per hari, bukan per dolar, bukan per bulan. Jadi kalau dikali bulan, udah 30 juta lebih kan. Gitu ya. Di kita 3 juta, di sana 30 juta, kan udah beda. Makanya kalau orang yang punya pendapatan yang lebih tinggi, berarti kan tingkat daya belinya juga pasti lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi daya beli itu kekuatan membeli ya. Jadi contoh misalkan saya gajinya 30 juta per bulan, amin ya. Kemudian
sebelah teman saya 3 juta per bulan. Begitu jalan ketemu barang yang sama, sepatu misalkan harganya 5 juta. Nah otomatis kalau yang udah punya 30 juta per bulan itu kemampuan membelinya pasti dia beli gitu ya. Kalau yang 3 juta per bulan ya pasti mikir-mikir gitu dengan harga segitu ya. Nah di sini makanya dengan pendekatan seharga hukum satu harga ini kurang relevan karena daya beli setiap negara, masyarakat di setiap negara itu berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat pendekatan paritas daya beli. Pendekatan yang kedua ini mengasumsikan bahwa mata uang yang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi. Inflasi tahunan lebih besar tuh ya mungkin kalau di kita bandingkan Indonesia dengan Jepang ya inflasinya. Nah kalau di kita setahun bisa mendekati angka 9 atau 10% ya, atau di atas 5 lah, atau 6 sekian lah, 7 ke 10 gitu. Tapi kalau di Jepang kan di bawah 5 inflasi itu ya. Semakin maju negaranya inflasinya akan semakin kecil. Jadi kalau inflasinya yang cukup tinggi maka pasti mengalami depresiasi, artinya nilai tukar mata uang di negara itu tuh akan terus merosot ya. Akan semakin kecil harganya dibandingkan dengan mata uang luar negeri. Nah, dengan pendekatan ini kurs wajarnya akan berada di sekitar kurs dasar dikali dengan sebuah konstanta C ya. Nah, nanti kita akan punya rumus sehingga yang C-nya itu, konstanta C-nya itu ini ya. Jadi kurs wajarnya itu sama dengan kurs dasar kali 1 plus VD per 1 plus VF, di mana VD itu adalah tingkat inflasi mata uang lokal dibandingkan dengan tingkat inflasi mata uang asing. Ya, jadi di sini kita harus punya data tingkat inflasi ya, perbandingannya itu. Kalau tadi dengan hukum satu harga itu dengan barang di Amerika dengan di kita gitu ya, disamakan. Misalkan kalau di sana $1, di kita $1 jadi berapa, $1 itu jadi berapa rupiah gitu ya, contoh tadi. Kalau yang ini nanti kita gunakan pendekatan untuk daya beli ya. Ini di sini belum ada contohnya ya. Anda bisa melihat contohnya di bab 16 halaman 524, yaitu misalkan kurs dolar Amerika pada awal 2019 dianggap sudah wajar, misalkan yaitu di angka 13.829 ya, 13.829 rupiah ini per dolar. Nah, jika inflasi Indonesia itu 4%, sedangkan inflasi Amerika 3%, berarti VD ya, domestik ya, D-nya itu jadi lokal. V-nya dalam menyatakan inflasi 4% ya. Kemudian yang Amerikanya VF itu 3%, jadi nanti tinggal bandingkan aja ya. Berarti harga kurs wajarnya adalah harga ini, harga wajar, harga dasar 13.829, kemudian dikali 4/3%. Jadi jatuhnya nanti sebesar 13.963 rupiah. Ya, naik ya sesuai dengan perbandingan antara inflasi negara domestik atau lokal dengan inflasi mata uang lokal dengan inflasi mata uang asingnya.
begitu. Oke. Nah, kalau kita selama ini melihat selalu naik gitu ya, dolar dengan perbandingan $1 dengan rupiah itu terus menaik 15.000 10.000, artinya inflasi kita selalu lebih tinggi daripada Amerika ya, gitu. Oke. Nah, untuk Pak, bagaimana untuk mengurangi inflasi dan sebagainya, itu bisa dipelajari di ekonomi makro ya, di ilmu ekonomi. Lumayan variabelnya lumayan banyak, ribet. Ya, sekarang kita lihat yang pendekatan ketiga, yaitu dengan paritas suku bunga. Ya, dengan keberagaman suku bunga. Nah, suku bunga di berbagai negara juga berbeda ya. Negara kita dengan negara lain, kita negara maju apalagi. Oke, dengan teori paritas suku bunga ini atau interest rate parity, ini hampir sama ya sebenarnya dengan paritas daya beli, namun perbedaannya untuk paritas suku bunga ini menggunakan bunga bebas risiko, yaitu bunga surat pembendaharaan negara ya. Atau kalau di kita suku bunga BI ya, suku bunga Bank Indonesia. Dari mana Pak kita bisa nyari suku bunganya? Anda cari di web BI, itu pasti akan muncul ya. Oke, sekarang sebagai tugas dari untuk saya mengetahui Anda menyaksikan ini atau tidak secara full, coba Anda cek ya, cek suku bunga hari ini ya, per tanggal hari ini. Per tanggal hari ini, yaitu ini tanggal 11 ya, tanggal 11 Juni 2021, cek suku bunga yang 7-day reverse ya. Cek aja di suku bunga di BI yang per hari ini berapa. Atau Anda bisa cek langsung ya ke itu, ke web BI-nya. Nah, jawabannya nanti silakan Anda tulis di komentar. Berapa suku bunganya, berapa persen. Oke ya. Jadi nanti rumusnya kurs dasar saat ini dikali dengan 1 plus bunga suku bunga Indonesia dibagi dengan suku bunga asing ya. Atau kalau kita perbandingkan dengan Amerika, berarti suku bunga Amerika gitu ya. Atau kalau misalkan mau diperluas, berarti kurs wajar dikali dengan kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali dengan 1 plus suku bunga domestik dibagi dengan suku bunga asing. Oke, seperti itu ya. Contohnya ada di buku ya. Misalkan kurs dolar Australia terhadap rupiah itu stabil dan dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya pada harga 10.500 pada awal 2018. Jika suku bunga bebas risiko di Australia 6% dan Indonesia 4% selama tahun 2018, berapa kurs wajar dolar Australia per awal 2019? Nah, berarti nanti kurs wajarnya sama dengan kurs dasar yang hari ini yang 10.500 itu dikali dengan 1 plus suku bunga domestik 4%, berarti nanti jatuhnya ini 10.000 ya, dikali 1 plus 4% dibagi 1 plus 6% ya. Nah,
berarti jatuhnya akan di 10.302 dolar Australia. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau kurs bunga domestiknya kecil ya dibandingkan dengan suku bunga asingnya ya lebih kecil domestik, berarti nanti otomatis pertukaran harganya akan mengecil ya. Bentar ya, ada suara-suara nih. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung apresiasi dan depresiasi. Apresiasi ini penguatan nilai mata uang lokal ya, sedangkan depresiasinya itu penurunan nilai mata uang lokal. Itu ya, kalau bahasa ekonominya biasanya nilainya merosot gitu ya. Kalau ini menguat gitu, rupiah menguat terhadap dolar gitu ya. Berarti kalau hari ini 115.000, mungkin kalau menguat nanti di bawah 15.000 satu dolarnya itu. Oke, untuk menghitungnya Anda menggunakan rumus ini. Berapa persen penguatan mata uang lokal itu sama dengan rumusnya dihitung dengan nilai tukar baru dikurangi dengan nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama dikali dengan 100%. Ya, sangat mudah ya. Ini tidak sulit ya. Jadi selisih nilai tukar baru dengan tukar lama dibagi nilai tukar lama dikali dengan 100%. Oke, selanjutnya kalau penurunan nilai berarti 1 per nilai tukar baru dikurangi dengan 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100% ya. Ini bedanya cuma dibuat 1 per saja ya. Tuh, karena penurunannya. Oke, itu rumusnya. Ya, selanjutnya contohnya Anda bisa lihat di halaman 526 nilai tukar Amerika, nilai dolar Amerika periode 97 sampai 98 mengalami penguatan dari 2.500 US dollar ya, dulu ingat ya 1 rupiah 2.500 US dollar. Oke, menjadi 10.000 US dollar ya. Nah, ini yang menguat dolar Amerikanya ya. Hitunglah persentase apresiasi dolar Amerika terhadap rupiah selama periode itu. Ya, Anda tinggal kurangi aja untuk persentase kenaikan ini, kenaikan dolarnya ya. Kenaikan dolarnya berarti selisihkan 10.000 dikurangi dengan 2.500. Kemudian dibagi dengan 2.500 kali 100%. Berarti dapatnya 300%. Nah, luar biasa ya peningkatannya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk soal yang sama, hitunglah depresiasi rupiahnya. Berarti kalau dolar menaik, berarti kan rupiahnya menurun ya. Nah, depresiasi rupiahnya berarti 1 per 10.000 dikurangi 1 per 2.500 dibagi dengan 1 per 2.500 kali 100%. Nah, dapat min 75% ya. Nah, kalau dengan manual ya Anda berarti samakan dulu penyebutnya 1 per 10.000 dengan 1 per 2.500 gitu ya. Atau kalau dengan cara manual. Jadi min 3 per 4 ya. Dikali 100%, itu min 75%. Oke. Mudah ya untuk menghitung ini. Selanjutnya kita lihat spread nilai tukar ya. Nah, yang pertama kita lihat kurs tunggal digunakan seperti kurs pajak atau kurs tengah bank Indonesia. Ya, sejauh ini kita hanya menggunakan satu nilai tukar atau kurs untuk setiap valuta asing ya, atau uang asing. Kurs tunggal ini memang ada dan juga digunakan, jadi cuma menggunakan satu nilai tukar seperti kurs pajak tadi ya.
atau kurs tengah Bank Indonesia. Nah, namun pada prakteknya kita sebenarnya lebih sering menghadapi harga yang berbeda untuk membeli dan untuk menjual setiap valuta asing. Ya, jadi harga beli dengan harga jual itu berbeda ya. Pada kenyataannya kan begitu ya. Cek saja Anda di bank ya. Jual sekian, beli sekian gitu ya. Nah, itu karena mungkin mencari keuntungan juga ya dari selisih tersebut. Contoh ya, jika kita ingin membeli, kita harus membayar kurs jual dari bank. Jadi jual itu versi bank ya, bukan berarti kita ngejual ke sana. Kemudian sebaliknya jika kita akan menerima ya, berarti kurs beli dari bank. Jadi kita ingin menjual uang asing, jadi dibacanya kurs beli. Nah, biasanya kurs jual itu lebih tinggi nilainya daripada kurs beli ya. Misalkan $1 kurs jualnya 15.300 misalkan ya, kurs belinya itu cuma 14.900 misalkan begitu ya. Nah, jadi nanti ada selisih itu ya, selisih antara harga jual dan harga beli itu yang merupakan bagian keuntungan ya dari bank. Gitu ya. Oke. Nah, yang selisih seperti itu disebut spread ya. Nah, nanti semakin kuat sebuah mata uang asing, maka semakin rendah spreadnya. Nah, seperti di sini sudah ditulis ya, kalau kita membeli itu nanti kita pakai harga kurs jual bank. Kalau kita menjual ya, kita menjual valuta asing, maka kita pakai harga membeli dari bank, harga beli bank. Oke, kemudian berapa persen selisih atau keuntungan yang akan kita dapatkan, itu cara mencarinya adalah dengan rumus seperti ini. Harga jual dikurangi harga beli dibagi dengan harga jual ditambah harga beli, kemudian dibagi 2 ya, kemudian nanti dikali dengan 100% gitu ya. Oke, karena ini semuanya berupa pembagian ya, ini berlaku ya, mau ini dulu dicari, kemudian harga jual plus harga beli bagi 2 dulu, kemudian yang atas dibagi setelah hasil pembagian 2 boleh. Nah, sama pembagiannya sama kayak gini, 4 bagi misalkan 14 bagi 7 bagi 2 misalkan begitu ya. Nah, di sini lah, ini agak kesulitan saya ngalaminnya tuh ya. Ini kan sama ya nilainya nanti 1. 14 bagi 7 nya 2, 2 bagi 2 1. Oke. Selanjutnya kita lihat contohnya di halaman 528 ini. Di ini nanti yang pernya yang di sini ya, yang besarnya. Ini kurang panjang. Nah, itu pernya. Jadi harga jual kurangi harga beli dibagi dulu dengan harga jual tambah harga beli, baru dibagi dengan 2 ya. Contoh di halaman 528 itu 128 harga jualnya, kemudian harga belinya 122, dikurangi dulu ya, 128 kurangi 122 itu dapatnya Rp6, kemudian dibagi dengan 128 tambah 122 berarti 250 ya, kemudian dibagi 2 dapatlah 125. Jadi 6 dibagi dengan 125. Oh, ini 6
yang di buku itu harus diperbaiki ya. Berarti benar yang ini pembaginya yang atas, yang lebih besar. Jadi nanti ini dibagi dengan setengah harga jual dikurang tambah dengan setengah harga beli. Atau ini rata-rata ya harga jual dan harga beli, yang gitu aja mudahnya. Jadi selisih harga jual dengan harga beli dibagi dengan rata-ratanya. Rata-rata kan ya, penjumlahan bagi 2. Oke. Dapatlah 4,8%. Oke, yang di buku silakan diperbaiki ya. Yang benar yang ini. Selanjutnya kita lihat investasi dalam valuta asing ya, seberapa besar gitu ya keuntungan yang diperoleh kalau kita main di valuta asing ya. Jadi kita sebelumnya sudah membahas tentang yield dan return untuk pasar uang dan pasar modal, saham ya, dan juga obligasi. Selanjutnya bagaimana sih besarnya return pengembalian dari valuta asing? Itu cara menghitungnya seperti ini. R net, return bersih itu sama dengan 1 plus RV, return dalam valuta asing, dikali dengan 1 plus persentase apresiasi dibagi dengan depresi dikurangi dengan 1. Persentase apresiasi per depresinya itu sama dengan penguatan dibagi pelemahan mata uang asingnya, persen dalam persen ya. Itu contoh di halaman 529. Mirna menanamkan dananya dalam deposito dolar Amerika sebanyak 10.000 dolar US dengan bunga 4% ya, jadi modalnya 10.000 US dolar. $10.000 dengan bunganya 4%, R-nya itu 4%. Kemudian pada saat itu dia membuka deposito, kurs dolarnya adalah 12.000 US dollar. Setelah setahun dia mencairkan depositonya pada kurs 13.000 US dollar. Hitunglah return bersih yang diperoleh jika bunga deposito dikenakan pajak 20% ya. Nah, ingat juga ya, ada pajak juga di deposito itu ya. Oke, sehingga kita bisa hitung dulu yang pertama bunga ini ya, karena ada pajak itu kan jadinya enggak jadi pas 4% ya, tapi dikurangi 20%, jadi 80% dikali dengan 4% ya, gitu yang kita perolehnya ya, karena yang 20%-nya dikasihkan ke pajak, jadi ini 3,2% ini bersihnya buat kita bunganya. R-nya kita dapatnya 3,2% aja setelah dipotong pajak. Kemudian persentase apresiasi dolar Amerikanya ya, itu kan kita bisa hitung ya. Di sini kita dapatkan angkanya 10%. Ya. Nah, 10% itu dengan rumus apresiasi tadi ya. Nilai tukar baru dikurangi nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama dikali 100% ya. Nah, angka 10 ini didapat dari 13.000 ya harga barunya. 13.000 dikurangi dengan 12.000 dibagi dengan 12.000 dikali 100%. Tentu ini hasil pembulatan ya, 10 ini ya. Kalau aslinya 9, sekian koma. Oke, jadi 1000 dibagi dengan 12.000 kali 100% dibulatkan jadi 10%. Kemudian return bersihnya
return bersihnya berapa ya, yaitu dengan menggunakan rumus ya, R-net tadi ya, 1 plus RV berarti 1 plus 3,2%. Ingat jangan pakai yang 4 karena masih ada pajak. 3,2% dikali dengan 1 plus persentase apresiasinya ya, kita pakai yang hasil sebelum pembulatan ya, 8,33% dikurangi dengan 1, ini dapatnya 11,80%. Nah 8,33 itu dari 13.000 kurangi 12.000 bagi 12.000 kali 100%. Oke, jadi kita dapat return bersihnya 11,80%. Ya lumayan tinggi ya return sebesar itu. Oke, itu kemudian kita lanjut ke payback ya. Payback ini adalah periode modal kembali atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal modal yang sudah dikeluarkan, atau mungkin BEP ya kalau dalam bisnis. Jadi balik modal gitu ya, waktu balik modalnya. Yang ini payback, yaitu rumusnya investasi awal dibagi dengan arus kas pendapatan ya. Oke. Tapi saya cukupkan sampai sini saja ya. Materinya seperti yang di bab 16 saja. Kita cukup sampai sini. Mencari return net atau return bersih dari valuta asingnya. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kalau misalkan belum paham, Anda boleh bertanya dan juga boleh membaca ulang di buku tematika keuangannya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.